Pemirsa, kita akan langsung beralih atau menghadap informasi dari Kertanegara. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, sepertinya tim kuasa hukum BPN sudah keluar dari kediaman Kertanegara untuk menuju gedung MK melakukan pendaftaran permohonan sengketa Pilpres 2019. Ya, tampak sudah melewati atau keluar dari kediaman Kertanegara 2 mobil begitu. Tapi kami belum bisa melihat dengan jelas siapa saja yang ikut berangkat menuju MK untuk melakukan pendaftaran permohonan sengketa Pilpres 2019. Ya, terlihat pemirsa, sepertinya ada lebih dari 2 mobil yang ikut iring-iringan menuju MK untuk mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019. Informasinya, pendaftaran ini dilakukan oleh tim kuasa hukum BPN, yaitu Bambang Wijoyanto, Hashim Joyo Hadikusumo, Denny Indrayana, Ririk Rizkian, dan beberapa tim kuasa hukum yang ikut dalam iring-iringan menuju MK untuk mengajukan pendaftaran permohonan sengketa Pilpres 2019. Tampak keamanan juga diperketat dalam iring-iringan menuju MK ini. Ya, itulah tadi kita sudah saksikan bersama. Tim kuasa hukum BPN sudah keluar dari kediaman Kertanegara untuk menuju gedung MK mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019. Ya udah, bentar aku siapin deh. Semoga kekejar ya. Lo langsung ke MK? Enggak tahu. Ini si Bayu disuruh kejar katanya. Bayu suruh kejar. Ya, selain pengamanan, awak media sepertinya juga warga sekitar turut serta mengamati begitu bagaimana proses tim kuasa hukum keluar dari kediaman Kertanegara menuju Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019. Ya, kami pun tadi belum bisa melihat dengan jelas siapa saja yang ikut iring-iringan atau tim yang dalam rombongan ke gedung MK dari pihak tim kuasa hukum BPN. Terlihat tadi lebih dari 2 mobil, sekitar kurang lebih 5 mobil iring-iringan menuju ke MK. Informasinya, rombongan ini berisikan Bambang Wijoyanto, tim hukum Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo, Direktur Komunikasi dan Media BPN, dan juga informasinya ikut juga Otto Hasibuan dalam tim kuasa hukum BPN ini, serta Denny Indrayana yang merupakan juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Ya, ini sepertinya kita akan mewawancarai salah satu dari tim kuasa hukum BPN. Aman. Ya, nanti jam 10 ini sampai di berangkat dari. Ini sudah selesai apa mau siap? Di dalam ada dialog apa saja tadi? Di mana? Di dalam. Oh, ya, membicarakan tentang beberapa masalah terkait dengan materi-materi gugatan. Ya, saya nggak bisa jelaskan, nanti biar yang menjelaskan bagian hukumnya. Tapi apa saja sih Pak poin-poinnya? Poin-poin yang disampaikan. Pak kamera Pak. Ya, karena itu sudah materi, saya tidak tahu. Saya nanti pengacara lah yang tim hukum yang akan menjelaskan kepada masyarakat.
tadi Pak di dalam? Nggak ada alat-alatan. Pak Prabowo sendiri seperti apa Pak tanggapannya di sana? Prabowo sendiri tadi seperti apa? Enjoy. Dia Posisinya udah enjoy. Apa benar ketemu Pak Jokowi siang ini? Enggak. Pak, ada info itu beredarnya 2 hari terakhir ketemu Pak Jokowi. Ya, Tapi pastikan kan. Pak JK itu apa yang dibicarakan Pak kemarin? Ada yang mulai Ya pertemuan dengan Pak JK membicarakan tentang bagaimana menyatukan situasi, melakukan cooling down dan menyatukan kembali. Dan prinsip semuanya kan itu mau sama. Para ulama, para kiai semuanya sama. Cuman yang kita kritisi itu kan ada orang menyampaikan aspirasi kemudian dilakukan dengan cara baik, dikejar-kejar, sekarang sudah 20 lebih meninggal. Dan itu bagaimana itu? Nyawa sudah melayang, kira-kira seperti itu. Jadi itu menjadi problem. Jadi itu sangat keprihatinan kita. yang ditekankan Bapak itu persatuan kembali tapi diungkap Pak yang kematian. Ya iya dong, gimana itu, gimana gitu kan? Pak. Uslah, ya. Alasan Pak Oto keluar seperti apa sih Pak dari kuasa hukum Pak? Ya, semangat. Oke, Gen. Oke. Ya, maju Pak. Ya, Bu. Nggak bisa ngajar Prabowo, tadi aku doorstop si Muzani, Bu. Enggak. Ya, ini kita melihat bersama-sama iring-iringan BPN, tim kuasa hukum BPN dan juga anggota BPN meninggalkan kediaman Prabowo untuk menuju ke gedung MK dalam rangka mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019. Dari pantauan tadi, lebih dari 2 mobil atau sekitar 5-6 mobil iring-iringan rombongan dari BPN menuju MK untuk mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019. Pendaftaran permohonan sengketa Pilpres 2019 ini pemirsa dikarenakan karena gugatan hasil penetapan suara nasional dari rapat rekapitulasi pasangan Capres dan Wapres pada tanggal 20 Mei pukul 2 dini hari oleh KPU. Di mana jumlah suara sah untuk 01 berjumlah 85.607.262 atau 55,50%, sedangkan 02 68.650.239 atau 44,50%. Sedikit kami akan ulas bagaimana alur dari pengajuan gugatan ini, di mana batas waktu pengajuan gugatan 3 hari pasca KPU mengumumkan hasil suara nasional. Setelah itu usai permohonan masuk MK akan memeriksa kelengkapan berkas pemohon terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti akan diproses ke proses persidangan. Dan MK akan menyediakan waktu untuk perbaikan hingga tanggal 31 Mei 2019. Usai berkas direvisi atau dilengkapi, MK akan menjadwalkan sidang permulaan yang dirilis tanggal 11 Juni 2019. Selang dari tanggal 11 Juni 2019 atau 3 hari setelahnya yaitu tanggal 14 Juni 2019, MK mulai melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan. Dan rangkaian sidang akan berjalan hingga tanggal 23 Juni 2019. MK juga punya waktu 3 hari pasca sidang tersebut, yaitu 3 hari pasca 23 Juni 2019 untuk melakukan rapat pemusyawaratan hakim
Untuk selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2019, MK memutus atas sengketa yang diajukan pemohon. Dan rencananya hari ini, BPN akan melaporkan atau mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Jalan ini merupakan jalan yang harus ditempuh atau jalan satu-satunya yang harus ditempuh dari BPN untuk bisa membuktikan atas dugaan sengketa yang ada di Pilpres 2019. Adapun nama-nama tim hukum dari BPN yang akan ikut mendaftarkan permohonan sengketa ini yaitu Bambang Wijoyanto yang merupakan ex atau mantan pemimpin KPK. Ada di antaranya Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Joyo Hadikusuma. Dan juga turut informasinya ikut yaitu Oto Hasibuan. Lalu ada pun dalam rombongan Denny Indrayana yang merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Juga ada koordinator tim hukum dari BPN Ririk Rizkian. Pendaftaran permohonan sengketa Pilpres ini perlu kami informasikan BPN mengajukan permohonan sengketanya kepada MK atas yang tergugat yaitu KPU. Nah, dua layar yang Anda dapat lihat di layar kaca ini pemirsa, di sebelah kiri Anda merupakan iring-iringan atau rombongan BPN perjalanan menuju gedung MK. Lalu di sebelah kanan merupakan situasi terkini dari gedung MK Jakarta. Tampak memang di gedung MK Jakarta sudah banyak menunggu awak media yang menunggu kedatangan dari tim BPN untuk mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019. Hari ini pemirsa merupakan hari terakhir dalam tenggat waktu mengajukan gugatan 3 hari pasca KPU mengumumkan hasil suara nasional dari rapat rekapitulasi pasangan Capres dan Wapres pada tanggal 21 Mei pukul 2 dini hari lalu. Saat ini waktu menunjukkan pukul 21:36 waktu Indonesia Barat, di mana masih ada sekitar 1,5 jam lagi untuk menuju penutupan dari waktu gugatan 3 hari pasca KPU mengumumkan hasil suara nasional. Adapun pemirsa, hal-hal yang harus disiapkan BPN untuk mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019 yaitu berkas-berkas administrasi, permohonan tertulis, dan alasan gugatan kecurangan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di iNews Breaking, kami informasikan kepada Anda, saat ini Anda sedang menyaksikan tayangan langsung perjalanan BPN menuju MK untuk mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019. Bisa kami informasikan tadi tim hukum BPN atau rombongan BPN keluar dari kediaman Kertanegara pada pukul 21:30 waktu Indonesia Barat.
Ya, di baik pemirsa. Ya, pemirsa, kita akan terhubung dengan Bayu Pradana yang mengikuti langsung perjalanan BPN menuju MK. Bayu, Ya, April. bisa dilaporkan bagaimana Anda menuju MK bersama iringan BPN? Sudah sampai di mana, bisa diinformasikan? Ya, April, memang dari tadi kami sempat menunggu dari Prabowo sendiri untuk keluar dari kediamannya. Dan tadi memang betul sekitar pukul 21:30 ini akhirnya Prabowo dan juga beberapa timnya ini keluar dari kediamannya. Namun sayang sekali, April, dari informasi yang kami dapat ini masih simpang siur. Ini tentang apakah Prabowo memang akan datang ke MK ataukah Prabowo memiliki agenda lain, yaitu untuk berziarah di makam Ustadz Arifin Ilham, yaitu di Gunung Sindur. Dan kami sempat mengikuti rombongan Prabowo yang dimana ini kira-kira sudah sampai di Bundaran HI. Namun sayang sekali karena kondisi jalanan yang cukup macet, ini kami terpisah cukup jauh dari rombongan mobil Prabowo yang kira-kira ada sekitar 7 mobil yang tadi mengantar Prabowo. Dan hingga kini pun kami masih berada di sekitar kawasan SCBD. Dan kami masih berusaha untuk mengejar Prabowo, dan kami juga telah menghubungi beberapa rekan kami yang sudah berjaga di MK untuk memastikan apa memang betul ini Prabowo memang datang ke MK ataukah tadi dari rekan media lainnya juga telah kami pastikan yang mengatakan bahwa sebenarnya Prabowo ini sedang dalam perjalanan, yaitu ke Gunung Sindur untuk melakukan ziarah ke makam Ustadz Arifin Ilham. April. Ya, Bayu, dapatkah Anda memberikan informasi siapa saja yang ada di dalam 7 mobil tersebut? Ya, April, sayang sekali kami belum mengetahui siapa saja tadi yang berada di dalam mobil Prabowo. Memang ini cukup tertutup, di mana tadi rekan-rekan media yang menunggu di Kertanegara atau kediaman Prabowo ini sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang pasti. Dan tentunya semua awak media ini berharap bahwa nantinya dapat mengabadikan dan juga menginformasikan terkait perjalanan Prabowo ke MK. Namun yang jelas tadi Prabowo sedang dalam pengawalan cukup ketat untuk melakukan perjalanan. Namun lagi kami masih belum bisa memastikan apakah memang perjalanan ditempuh Prabowo ini ke arah MK ataukah ke Gunung Sindur untuk melakukan ziarah ke makam Arifin Ilham. April. Iya, Bayu, bisa diinformasikan kembali bagaimana suasana lalu lintas saat ini? Ya, April, memang ini lalu lintas terasa cukup macet sekali, terutama di sepanjang Jalan Sudirman, di mana ini mobil-mobil dari masyarakat ini masih dalam perjalanan. Ini juga bisa terjadi akibat dampak beberapa jalan yang ditutup, yang dimana ini akhirnya mobil dari masyarakat ini mencari jalan untuk melakukan perjalanan pulang, atau juga mereka akan melakukan kegiatan berbelanja di malam hari, mengingat ini juga sudah waktunya untuk jelang Idul Fitri. Dan itu sebabnya kami juga merasa kesulitan untuk mengejar langsung kendaraan rombongan dari Prabowo Subianto. April. Iya, Bayu, kira-kira berapa kilometer per jam begitu waktu tempuh yang Anda bisa jalani sekarang? Iya, April, ini cukup lambat, di mana maksimal kami hanya dapat menempuh 20 km per jam untuk menempuh perjalanan di Jalan Sudirman ini. Ini karena adanya kemacetan yang cukup panjang, April. Namun Prabowo tadi juga sempat melesat cukup kencang nih akibat dari ada kawalan for rider yang memang beriring-iringan dengan Prabowo. Dan juga tadi bukan hanya mobil for rider saja, tapi juga terdapat motor yang juga membelah kemacetan. Ini akhirnya bisa membuat perjalanan Prabowo ini lebih lancar. Dan tadi cukup disayangkan, April, bahwa akhirnya ada beberapa mobil masyarakat yang akhirnya memotong iring-iringan kami, sehingga kami awak media juga cukup kesulitan untuk terus mengikuti perkembangan perjalanan Prabowo. April. Baik, Bayu, terima kasih atas laporan Anda. Kita masih menunggu update mengenai perjalanan dari BPN menuju MK. Selamat bertugas kembali, Bayu. Ya, pemirsa, kita masih menunggu
update bagaimana perjalanan BPN menuju MK. Sepertinya tadi sedikit terkendala karena macetnya lalu lintas. Dan pemirsa, inilah suasana di luar gedung MK, di mana penjagaan masih diperketat oleh ribuan pasukan yang telah mengamankan sejak siang tadi. Menurut informasi dari tim kami yang berada di luar gedung MK, ada sekitar 58.000 pasukan disiagakan untuk menjaga luar gedung MK dalam rangka mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019 oleh tim advokasi atau tim hukum dari BPN. Kita masih menunggu perjalanan tim BPN beserta tim hukumnya menuju MK untuk mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019. Dan kami pun belum dapat mengetahui secara pasti apakah Prabowo Subianto ikut dalam iring-iringan atau rombongan BPN menuju MK ini, karena dan dapat Anda lihat penjagaan pun terlihat begitu di pintu masuk gedung MK untuk menyambut kedatangan dari tim BPN dan tim hukumnya dalam rangka mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019. Ini nggak bisa ke kiri, benar-benar takutnya disirati kalau mendengar. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di iNews Breaking, ini kami informasikan kepada Anda bahwa kami menanyakan langsung proses pendaftaran permohonan sengketa Pilpres 2019 yang dilakukan oleh BPN dan juga tim advokat atau tim hukum langsung ke gedung MK. Dan saat ini rombongan atau iring-iringan BPN sudah mencapai Bundaran Indonesia, kawasan Bundaran HI, dan kira-kira sekitar 5 menit lagi rombongan akan tiba di gedung MK untuk melaporkan atau mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019. Dalam iring-iringan itu atau rombongan BPN, pemirsa, di dalamnya diperkirakan ikut Bambang Wijoyanto yang merupakan mantan pemimpin KPK, Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan Direktur Komunikasi dan Media BPN, Denny Indrayana yang merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, serta Otto Hasibuan. Juga tidak ketinggalan koordinator tim hukum Ririk Rizkian ikut dalam iring-iringan atau rombongan BPN menuju MK mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019.